Alaihi Wasallam sedang duduk seperti ini malam-malam. Jatuh meteor, melesat dari langit meteor. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kalau ada meteor, kira-kira menurut kalian waktu di zaman jahiliyah itu pertanda apa? Ya, Rasul bertanya, kalau ada meteor di malam hari, sewaktu kalian jahiliyah itu pertanda apa itu? Maka para sahabat mengatakan, kalau seandainya meteor jatuh pada zaman jahiliyah, maka mereka mengatakan boleh jadi wulidal lailata rajulun azim au mata rajulun azim. Boleh jadi malam itu mati orang yang mulia atau hidupnya orang yang mulia, lahirnya orang yang mulia atau matinya orang yang mulia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Meteor itu bukan lahirnya orang yang kelak akan menjadi orang besar atau matinya orang yang dianggap besar. Kemudian Rasul menjelaskan, fa innaha yurma biha, karena sesungguhnya meteor itu dilemparkan lisyayat syuhuban lisyayatin, itu dalam rangka melempar-lempar dengan mata api itu setan-setan yang berusaha langit, naik ke langit. Kemudian Rasul mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kita tahu bahwa bumi ini dan langit serta alam semesta Allah yang ngatur, Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai. Tetapi aturan-aturan Allah itu dipegang oleh para malaikat. Seperti menurunkan hujan, Allah perintahkan turunkan hujan, maka malaikat akan turunkan hujan. Buat gempa, maka malaikat buat gempa. Buat tsunami, maka malaikat buat tsunami. Gunung meletus, maka malaikat buat gunung meletus. Tumbuhkan tuh di ladang, di sawah, maka malaikat akan menumbuhkan atas perintah Allah. Makanya ada hadis dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari kalau tidak salah, di zaman Bani Israel ada orang yang jalan di kebun. Tiba-tiba ada awan hitam di atas kepalanya. Tiba-tiba di balik awan itu ada suara iski hadiqata fulan, hujani kebunnya si fulan. Anak muda yang berjalan di pematang ladang ini kaget, kok ada suara di balik awan, dan mengatakan hujani kebun si fulan. Diikuti awan itu sampai akhirnya awan itu persis di bawah kebun si fulan, tiba-tiba menghujani kebun itu. Anehnya yang lain tidak kehujanan, kebun sapetak itu saja dihujani. Kebun awan ini pergi. Kemudian orang ini heran, ditunggu siapa pemiliknya. Ketika datang pemiliknya ditanya, apakah engkau yang punya kebun? Ya. Namamu siapa? Dia mengatakan Fulan ibn Fulan. Kaget, loh, kok persis seperti nama yang disebut di balik awan itu. Kemudian orang ini mengatakan, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Maka dia mengatakan, aku kalau panen aku buat 3. Sepertiga aku kembalikan ke ladang, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiga untuk keluargaku. Oh, artinya sedekah itu membawa rizki. Artinya yang membawa awan ini siapa? Malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau memerintahkan sebuah perkara, apa kata Rasul? Maka Allah akan membuat suara seperti rantai besi yang dipukul-pukulkan ke batu yang sangat keras. Dan itu suara gemerincing yang membuat para malaikat satu langit pingsan. Tidak ada yang siuman. Semua dibuat pingsan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian semua malaikat yang di langit pingsan, yang pertama kali siuman siapa? Jibril. Karena tidak boleh ada yang boleh mendengar bagaimana Allah mewahyukan kepada Jibril kecuali Jibril. Sebab kalau semua dengar, apa fungsi Jibril? Ya. Bukankah Jibril dimuliakan karena mendapatkan wahyu? Maka Jibril dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ditugaskan, ya Jibril, buatlah ini, sampaikan kepada seluruh malaikat. Maka selesai kemudian Allah berfirman kepada Jibril, semua malaikat dari mulai langit pertama sampai ke malaikat yang memegang arsy Allah, memikul arsy Allah, semua siuman. Maka Jibril turun pertama ke malaikat pemikul arsy. Kemudian
Para malaikat pemikul arsy mengatakan, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kami? "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kami untuk kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan ini. Maka semua malaikat di arsy bertasbih semuanya. Semua bertasbih. Ingat, malaikat arsy itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Malaikat pemikul arsy itu jumlahnya 8. Bukan 8 malaikat, kata Ibnu Abbas, arti 8 di sini 8 saf. Yang satu saf itu tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Yang satu malaikat pemikul arsy itu kakinya sampai ke dasar bumi. Badannya menjulang ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Bahunya baru memikul arsy. Makanya Nabi SAW ketika mensifati malaikat pemikul arsy itu, antara daun telinga sampai ke bahu masirata 700 amin, perjalanan 700 tahun. Antara lehernya ini 700 tahun perjalanan. Saking tinggi besarnya malaikat pemikul arsy itu semua bertasbih ketika mendengar perintah-titah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril turun ke langit ke-7 memberitahu titah perintah Allah, semua malaikat di langit ke-7 bertasbih. Begitu juga langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai pertama. Kata malaikat yang di langit pertama, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diperintahkan Rabb kami kepada kami wahai Jibril? Kata Jibril, perintah ini. Semua malaikat bertasbih langit pertama. Disinilah terjadi pencurian dengar. Di langit pertama, ketika Jibril memerintahkan malaikat di langit pertama untuk melakukan sesuatu di alam semesta, di bumi dan langit, ini di bawah itu ada pos-pos jin. Jadi jin itu naik dari bumi ke langit, tapi di bawah langit, bukan di atas langit. Jin-jin ini mencuri dengar apa yang diomongkan Jibril kepada malaikat di langit pertama itu. Kalau dia dapat satu kalimat, maka kalimat itu akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Kayak orang panjat pinang, taulah kayak gitu ya. Sampai kepada jin yang ada di bumi. Lah jin yang ada di bumi ini kalimatnya sudah bertambah. Jin yang ada di langit cuman satu kalimat, sampai jin yang ada di bumi menjadi 100 kalimat. Jadi 99 dusta, hanya satu yang benar. Baru jin yang di bumi inilah terjadi bisnis dengan para dukun, paranormal, para peramal, bomo dan yang semacamnya. Akhirnya menghabar, beritakan kepada mereka, terjadilah jual beli antara jin yang ada di bumi dengan para dukun itu. Makanya dukun itu para pendusta. Karena yang dihabarkan jin itu dari 1000 kabar, 999 hoax, yang satu benar. Kemudian dukun menyampaikan kepada kita, yang satu benar, 999 dusta. Artinya jin membohongi dukun, dukun pula membohongi kita. Itu silsilah tipu menipu namanya. Kita ditipu dukun, dukun pula ditipu jin. Makanya mereka itu terkenal para pendusta, jangan dibenarkan. Kalaupun benar, itu yang benar tuh. Tapi 99% semuanya dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kejadian peristiwa langit.